Selamat siang, selamat datang pada seminar hasil tugas akhir saya. Perkenalkan, nama saya Siska Yohana Lumban Tobing. Yang saya hormati, Bapak Christopher Januar Sinaga, selaku dosen pembimbing saya, Ibu Santi Agustina Manalu, selaku dosen pengulas pada seminar hasil hari ini, dan hadirin sekalian. Saya mengangkat penelitian sebagai tugas akhir dengan judul Identifikasi Karakteristik Wisatawan dan Implikasinya pada Pengembangan Destinasi Wisata Kawasan Danau Toba. Penelitian ini dilatar belakangi dengan potensi pariwisata sebagai salah satu sarana pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa pariwisata berkontribusi sebesar 9% pada produk domestik bruto di tahun 2012 dan setidaknya merekrut 10,2 juta tenaga kerja Indonesia pada tahun 2014. Salah satu destinasi wisata yang saat ini sedang mendapat perhatian adalah Danau Toba. Menurut peraturan pemerintah pada tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kepariwisataan Nasional, Danau Toba ditetapkan sebagai salah satu dari 10 prioritas pengembangan kepariwisataan nasional. Untuk mendukung rencana ini, pemerintah membentuk badan khusus yang disebut Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, yang bertugas menyusun rencana induk pembangunan kawasan pariwisata Danau Toba. Rencana induk memuat berbagai macam rencana pembangunan, sarana dan prasarana di 7 kabupaten kawasan Danau Toba dalam rentang waktu 25 tahun. Banyaknya rencana dan pembangunan yang sedang berjalan bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Peningkatan jumlah wisatawan tidak hanya menjadi peran pemerintah, tetapi juga seluruh stakeholder yang berperan dalam dunia pariwisata. Yang termasuk dalam golongan stakeholder adalah pemilik usaha, masyarakat, pemerintah, dan tentunya wisatawan itu sendiri. Segala sesuatunya dalam dunia pariwisata harus berorientasi pada wisatawan, karena wisatawan merupakan konsumen utama dalam dunia pariwisata. Pihak lain yang juga berperan penting dan mengalami efek langsung pada industri pariwisata adalah pemilik usaha pariwisata yang menyediakan produk atau jasa di lokasi pariwisata. Pengusaha pariwisata harus bijak dalam menentukan produk atau jasa yang mereka tawarkan kepada wisatawan, sehingga tidak terjadi kesalahan penyediaan produk yang berujung pada kerugian atau tidak terjualnya produk. Melihat tingginya aktivitas pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pariwisata Danau Toba dan mempertimbangkan kondisi pelaku usaha pariwisata, maka perlu dilakukan penelitian khusus untuk mengidentifikasi rencana pengembangan dari pemerintah dan penyediaan produk dari pelaku sektor usaha harus disertai data riset yang kuat yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk pembangunan pariwisata lebih lanjut dan penentuan produk atau jasa yang akan disediakan di lokasi pariwisata. Dengan demikian, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik wisatawan pada 7 kabupaten di kawasan Danau Toba, menganalisis kondisi bauran pemasaran Kabupaten Toba sebagai fokus perancangan strategi, mengklasifikasikan karakteristik dan preferensi wisatawan kawasan Danau Toba, dan merancang strategi pengembangan destinasi wisata Danau Toba yang berfokus pada Kabupaten Toba. Penelitian ini mengambil 8 sampel wilayah dengan membuat kriteria objek merupakan destinasi di kawasan Danau Toba dan memiliki panorama Danau Toba, dan pertimbangan terhadap waktu, biaya, dan kemampuan peneliti. Sementara untuk sampel responden, penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling, yaitu responden adalah orang yang ditemui di lokasi wisata saat dilakukan penelitian ataupun merupakan orang yang sudah pernah ke lokasi penelitian. Berdasarkan pendapat Tineke 2013, tidak ada ketentuan batas minimal sampel yang mewakili suatu populasi, namun sampel yang dapat mewakili distribusi normal adalah minimum 30 sampel. Variabel penelitian ini dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu karakteristik wisatawan yang dibagi menjadi 19 indikator berdasarkan segmentasi wisatawan menurut Doyle dan Stern tahun 2006. Kategori berikutnya yaitu preferensi wisatawan, yang dibagi menjadi 11 indikator berdasarkan aspek potensi pariwisata menurut Cooper 1993. Kategori terakhir yaitu persepsi wisatawan dibagi menjadi 7 subvariabel berdasarkan bauran pemasaran menurut Hulley 2008 dengan 32 indikator pertanyaan. Selanjutnya adalah rencana pengolahan data dan analisis yang terdiri dari 3 bagian besar, yaitu pengolahan dengan metode analisis deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif dengan menggunakan tabel dan pie chart, frekuensi, serta persentase untuk melihat karakteristik dan preferensi wisatawan. Pada bagian ini akan dianalisis hasil masing-masing variabel. Berikutnya yaitu persepsi wisatawan yang merupakan hasil pengukuran dengan menggunakan skala Likert dengan rentang 1 hingga 5 dengan ketentuan sangat tidak setuju hingga sangat setuju.
Pada bagian ini dilakukan perhitungan rata-rata masing-masing indikator atau pertanyaan. Kemudian perhitungan rata-rata masing-masing subvariabel berdasarkan 7P. Selanjutnya dilakukan analisis persepsi berdasarkan ketentuan nilai subvariabel. Analisis terakhir adalah analisis strategi pengembangan berdasarkan hasil perhitungan skor persepsi wisatawan dan analisis karakteristik dalam bentuk uraian komponen bauran pemasaran. Dari hasil pengisian kuesioner secara online dan offline didapatkan karakteristik wisatawan, yaitu wisatawan mayoritas berumur 12 hingga 25 tahun dengan jenis kelamin wanita, memiliki status pernikahan belum menikah, berpendidikan akhir SMA atau SMK, dan mayoritas bekerja sebagai pelajar atau mahasiswa. Wisatawan pada umumnya juga memiliki pendapatan per bulan kurang dari 1 juta, di mana wisatawan belum berpenghasilan dan hanya mendapatkan uang jajan dari orang tua maupun uang bulanan. Berikutnya, wisatawan juga berasal dari luar kota dengan provinsi yang masih sama perjalanan 2 hingga 3 jam. Dengan waktu perjalanan pilihan paling umum yaitu hari libur raya. Sementara untuk teman perjalanan, mayoritas wisatawan memilih bersama teman dan keluarga. Pada umumnya, kegiatan wisatawan selama berkunjung adalah minimal 3 kegiatan, yaitu memandang panorama, berjalan-jalan, dan mengambil foto. Sementara mayoritas wisatawan melakukan kegiatan paling banyak 4 kegiatan, yang ditambah dengan makan dan minum, atau melakukan penelitian, atau justru bermain wahana. Wisatawan juga mayoritas melakukan pengeluaran kurang dari Rp300.000. Dengan tujuan pengeluaran pada umumnya adalah transportasi, biaya wahana, dan biaya makan dan minum. Wisatawan memilih untuk tidak menginap karena jarak tempuh dari rumah wisatawan ke lokasi destinasi wisata masih dapat dilakukan pada hari yang sama ketika wisatawan melakukan kunjungan. Berdasarkan pengolahan data persepsi wisatawan, Pantai Lumban Bulbul memperoleh nilai rata-rata 4,47 untuk aspek produk. Sementara itu, kawasan wisata Desa Meat memperoleh nilai rata-rata 3,66 untuk aspek produk meski tidak memiliki nilai yang lebih tinggi dari Pantai Lumban Bulbul karena produk tambahan seperti makanan, minuman, dan cindera mata yang masih terbatas di kawasan ini. Namun Pantai Meat berpotensi besar sebagai kawasan wisata dengan peningkatan jumlah pengunjung setiap tahunnya karena kawasan ini memiliki berbagai macam atraksi menarik seperti keindahan alam pantainya, keasrian dan kesejukan Desa Meat dengan lahan pertaniannya, rumah Batak, atraksi tenun ulus di Desa Ragi Hotang, dan beragam atraksi budaya yang sesuai. Pada aspek price atau harga, Pantai Lumban Bulbul memperoleh nilai rata-rata 2,7. Bauran pemasaran di destinasi wisata ini cukup baik atau cukup berhasil karena untuk mengunjungi destinasi wisata ini, wisatawan tidak dikenakan biaya tiket. Akan tetapi untuk setiap wahana dan biaya akomodasi, wisatawan menyatakan bahwa destinasi ini memberikan biaya yang cukup mahal. Selain itu, tidak terdapat promosi maupun potongan harga di destinasi wisata, dan alternatif pembayaran juga masih berlangsung secara manual. Sementara itu, untuk kawasan wisata Desa Meat, pada aspek price memperoleh nilai rata-rata 3,5. Bauran pemasaran di destinasi wisata ini dinilai baik atau berhasil. Hal ini karena destinasi wisata ini masih memiliki produk wisata yang tergolong sedikit, sehingga tidak banyak yang dapat dibeli wisatawan di lokasi ini. Selain itu, wisatawan tidak dikenakan biaya tiket dan harga yang dibayar untuk penggunaan akomodasi juga masih tergolong setara dengan yang ada di lokasi fasilitas umum seperti biaya parkir dan toilet. Dari aspek promosi, kedua destinasi wisata ini tergolong kurang baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya divisi khusus yang dapat dihubungi dan dapat memberikan informasi secara langsung kepada wisatawan. Wisatawan pada umumnya memperoleh informasi dari teman, keluarga, atau website, namun bukan website atau media sosial ofisial yang menangani destinasi wisata ini secara langsung. Selain itu, tidak terdapat layanan berupa promosi potongan harga yang akan menarik minat wisatawan. Pada aspek place atau tempat, Pantai Lumban Bulbul memperoleh nilai rata-rata 3,99 atau tergolong baik atau berhasil. Hal ini dikarenakan telah tersedianya berbagai wahana bermain maupun wahana foto yang memadai di lokasi wisata. Selain itu, jalan menuju lokasi wisata juga telah diaspal dan terdapat angkutan umum seperti ojek maupun becak yang mengangkut wisatawan langsung ke tempat ini. Fasilitas akomodasi, toilet, tempat parkir, rest area, warung makan, dan warung cenderamata juga tersedia di sepanjang lokasi wisata yang memudahkan pengunjung melakukan berbagai kegiatan. Kawasan wisata Desa Meat memperoleh nilai rata-rata 2,19 untuk aspek ini. Hal ini dikarenakan di lokasi ini belum tersedia wahana bermain maupun wahana foto yang dapat digunakan wisatawan.
Selain itu, rumah makan dan warung cenderamata juga masih terbatas di lokasi ini. Kondisi jalan menuju lokasi wisata juga belum memadai, dan penunjuk jalan serta moda transportasi langsung ke kawasan ini juga belum tersedia. Pada aspek people, Pantai Lumban Bulbul memperoleh skor 2,81 atau tergolong cukup baik atau cukup berhasil. Hal ini dikarenakan telah ada karyawan-karyawan yang melayani di beberapa penjualan wahana, tempat makan, dan warung cenderamata. Namun karyawan-karyawan ini masih belum memenuhi ekspektasi wisatawan terhadap standar keramahan dan pemberian informasi. Untuk kawasan wisata Desa Meyat memperoleh skor 3,18. Hal ini karena masyarakat pada umumnya menyambut wisatawan dengan ramah meskipun dengan berbagai keterbatasan fasilitas. Pada aspek proses, Pantai Lumban Bulbul dan kawasan wisata Desa Meyat tergolong dalam kategori kurang baik atau kurang berhasil dengan nilai 2,35 dan 1,95. Hal ini dikarenakan belum adanya sistem khusus yang disediakan oleh pihak pengelola wisata untuk pemesanan akomodasi dan fasilitas selama mengunjungi wisata. Pada aspek physical evidence, Pantai Lumban Bulbul memperoleh nilai rata-rata 1,25 dan kawasan wisata Desa Meyat memperoleh nilai rata-rata 1,70. Kedua destinasi ini tergolong kurang baik atau kurang berhasil pada aspek ini. Hal ini dikarenakan tidak adanya logo khusus atau tema atau tagline yang dapat digunakan sebagai ciri khas yang menyuarakan kedua destinasi wisata ini pada publik. Selain itu, plat atau banner yang menerangkan atraksi dan produk wisata yang ditawarkan di kedua destinasi wisata ini juga masih terbatas. Berikutnya adalah analisis kebijakan atau strategi pengembangan destinasi wisata Pantai Lumban Bulbul dan kawasan wisata Meyat Pakodian. Untuk aspek produk, kedua destinasi wisata ini dianggap berhasil. Sehingga saran yang dapat diberikan untuk Pantai Lumban Bulbul adalah yang pertama, menambah kuantitas dari setiap jenis wahana. Hal ini berkaitan dengan kedatangan wisatawan yang pada umumnya datang secara berkelompok, baik dengan teman, keluarga maupun rombongan biro perjalanan. Tersedianya wahana, baik wahana bermain maupun wahana foto dalam jumlah yang mencukupi, akan sebanding dengan banyaknya jumlah wisatawan, terutama ketika hari libur, sehingga wisatawan dapat menghabiskan waktu lebih lama dan pendapatan dari penggunaan wahana juga semakin besar. Saran berikutnya yaitu untuk menghindari kerusakan wahana bermain, pengelola pariwisata dapat membuat pondok sehingga wahana yang tidak digunakan tidak akan terkena sinar matahari dan tidak cepat rusak. Saran selanjutnya yaitu pengelola dapat menambah produk cenderamata yang berjenis pakaian, aksesoris, dan gantungan kunci yang memiliki label atau gambar khusus khas budaya Batak. Hal ini sesuai dengan preferensi wisatawan yang cenderung memilih produk-produk ini. Kawasan wisata Desa Meyat yaitu membuat pertunjukan berjadwal di lokasi wisata karena desa ini tidak hanya memiliki potensi keindahan alam tetapi juga potensi budaya. Kemudian membangun wahana permainan dan spot foto di lokasi pantai karena Pantai Pakodian terkenal dengan keindahannya, namun sama sekali belum memiliki produk wisata yang dapat digunakan untuk mendukung wisata pantai. Kemudian menambah jumlah dan jenis makanan dan minuman, serta memadukan kuliner khas daerah. Pantai Meyat dikenal juga dengan penduduknya yang kerap bekerja sebagai nelayan. Pengusaha kuliner dapat bekerja sama dengan nelayan lokal sebagai vendor penyedia bahan baku dan menyediakan kuliner khas ikan yang dimasak dengan ciri khas budaya Batak seperti ikan aniarsik atau nasi lembur, agar semakin menarik minat wisatawan. Kemudian pengelola juga dapat menambah produk cenderamata seperti halnya pada Pantai Bulbul. Dari aspek harga, kedua wisata ini berada dalam kondisi berkebalikan. Kawasan Pantai Lumban Bulbul memiliki berbagai atraksi wisata yang dapat digunakan wisatawan, namun dianggap terlalu mahal. Sementara Desa Meyat memberikan harga umum, namun memiliki produk yang terbatas. Akan tetapi untuk aspek harga, kedua daerah ini dapat menggunakan strategi yang sama, seperti yang pertama, apabila tidak ingin mengurangi harga produk, sebaiknya meyakinkan wisatawan bahwa atraksi wisata maupun produk yang diberikan sebanding dengan kepuasan yang akan didapat. Misalnya untuk penggunaan wahana, menambah waktu penggunaan, atau untuk produk cenderamata, membuat produk dari bahan berkualitas dan tidak mudah rusak. Saran berikutnya yaitu memberikan potongan harga atau memberikan bonus ketika wisatawan membeli sejumlah produk sekaligus. Kemudian menjual atraksi wisata maupun produk makanan dan minuman serta cenderamata dengan harga yang lebih murah. Harga murah dengan konsumen yang lebih banyak dan terus-menerus akan lebih menguntungkan dibandingkan produk dengan harga mahal namun tidak diminati sama sekali atau hanya memberikan keuntungan sesekali. Dari aspek promosi, kedua destinasi ini memiliki kondisi aspek bauran pemasaran yang sama, yaitu tergolong dalam kondisi kurang baik. Hal ini karena kekuatan promosi wisata masih kebanyakan menggunakan word of mouth,
dan tidak ada badan khusus yang menangani promosi wisata. Untuk strategi yang dapat digunakan untuk kedua destinasi ini, yaitu terutama dengan menggunakan pemasaran dengan konsep digital marketing. Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuannya adalah untuk menarik minat konsumen secara tepat. Wisatawan pada umumnya berasal dari kalangan usia 12 hingga 25 tahun, merupakan pelajar atau mahasiswa, dan memperoleh info wisata dari teman atau media sosial. Penggunaan internet di kalangan masyarakat juga semakin meningkat, dan hal ini menjadi peluang besar untuk melakukan promosi melalui internet. Dari aspek place atau lokasi, Pantai Lumban Bulbul telah dianggap memiliki fasilitas yang memadai. Pengelola pariwisata hanya perlu memperhatikan kebersihan sekitar pantai. Hal ini sesuai dengan berbagai saran dari wisatawan. Sementara untuk kawasan wisata Desa Meat, daerah ini masih memiliki banyak kekurangan dari aspek place, sehingga hal yang tepat untuk meningkatkannya adalah bekerja sama dengan investor dan pemerintah setempat untuk membangun sarana dan prasarana di lokasi wisata, menambah sarana dan prasarana seperti toilet, tempat parkir, dan rest area di kawasan pantai, mengajari pengusaha rumah makan dan pemilik warung cenderamata untuk lebih kreatif mendesain rumah makan dan warung cenderamata milik mereka. Dalam aspek people, strategi yang dapat digunakan untuk kedua destinasi ini yaitu dengan memberikan arahan atau pengajaran bagi karyawan atau pelaku usaha mengenai cara-cara memperlakukan wisatawan, seperti prosedur menyambut wisatawan dan prosedur bertanya. Pihak pengelola juga sebaiknya mengajarkan bahasa asing kepada karyawan atau pemilik usaha untuk mempermudah komunikasi dengan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Karyawan atau pemilik usaha juga dapat didandani dengan seragam tertentu yang lebih menarik dengan kesan nyaman bagi wisatawan. Untuk strategi peningkatan proses dapat dilakukan bersamaan dengan peningkatan aspek promosi, yaitu dengan memanfaatkan media internet. Wisatawan dapat melakukan reservasi atau pemesanan penginapan maupun booking tempat makan melalui website atau media sosial akun ofisial milik destinasi wisata, sehingga segala sesuatu dapat dipersiapkan sebelum kedatangan wisatawan. Data proses registrasi seperti pengisian nomor telepon dan alamat email juga dapat digunakan destinasi wisata sebagai sarana penyebaran informasi agar wisatawan datang kembali. Aspek bukti fisik dari kedua destinasi wisata ini masih tergolong kurang baik atau kurang berhasil, sehingga strategi yang tepat yang dapat dilakukan adalah dengan mendesain logo khusus destinasi wisata. Logo ini dapat digunakan ketika pelaksanaan promosi wisata, digambar di plat atau banner selamat datang di titik lokasi wisata, dicetak di cenderamata atau seragam wisatawan, sehingga semakin menonjolkan destinasi wisata dan menjadi pengingat bagi wisatawan serta berfungsi sebagai brand destinasi wisata. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.